Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat PWI, kembali lagi kita kedatangan tamu nih, yang akan kita wawancara. Nah, yang datang ini adalah Letko Infantri Medi Haryo Wibowo. Selamat datang, Komandan. Beliau ini Komandan Kodim Karawang 0604 Karawang ya. Nah, tema kali ini kita akan mengupas tentang apa sih peran TNI dalam mengendalikan dan memberangus wabah corona di Karawang. Nah, komandan ini kan tentara ya, banyak pengalaman gitu, perang gitu. Nah, ini kok bisa perangnya lawan penyakit? Apa gimana cara perang lawan penyakit itu, Komandan? Kalau boleh tahu. Terima kasih, Kang. Jadi kalau kita merunut ke aspek legalnya, kita ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana salah satu pasalnya itu operasi militer selain perang. Oh, ada itu ya? Ada. Jadi kita tentara bukan hanya perang saja tugasnya. Kalau perang saja itu OMP namanya, operasi militer perang. Nah, yang kedua, operasi militer perang dengan operasi militer selain perang. Di operasi militer selain perang itu ada 14 tugas. Dari mulai memberantas separatisme, kemudian perbantuan terhadap kepolisian negara Republik Indonesia, dan perbantuan terhadap pemerintah daerah, dan juga penanggulangan bencana alam, perbatasan, kemudian pengamanan presiden. Ada 14 tugas. Jadi harus serba bisa ya, Komandan ya. Sudah diamanatkan undang-undang seperti itu. Nah, untuk COVID ini kan maksudnya bencana non alam, Mas. Ya kan, jadi wabah ini pandemi COVID-19 ini adalah bencana non alam. Kita sudah diamanatkan oleh undang-undang seperti itu. Kemudian kita sudah ada perintah juga dari Presiden, khususnya Perpres nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Kemudian kita juga ada perintah dari Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Pangdam, Mbak Danrem, untuk TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, anggota Kodim 0604 Karawang ini melaksanakan tugas tentang membantu pemerintah daerah untuk menangani bencana non alam wabah COVID di wilayah Kabupaten Karawang. Komandan, musuh Indonesia saat ini itu kan penyakit ya, virus kecil itu nggak kelihatan. Biasanya yang identik memberantas penyakit itu kan tim medis, dokter, perawat. Nah, ini tentara gitu. Bisa dijelaskan, Komandan? Masyarakat kan banyak yang kurang paham ya, yang bertanya-tanya, kok tentara ngurusin penyakit gitu. Nah, Komandan bisa jelaskan ya secara teknis apa sih tugas TNI ini di dalam pemberantasan corona? Jadi secara TNI garis besar kita juga ada tenaga medis, Mas. Contohnya untuk Komando Gabungan Terpadu itu mengelola Wisma Atlet, rumah sakit darurat, itu secara TNI ya. Kemudian daerah-daerah, Kesdam juga punya rumah sakit kita, Dustira di Cimahi, kita tahu, di Cirebon, di Garut, di Bogor. Nah, khusus di Karawang ini kita ada Poskesdim yang tenaga medisnya. Tapi untuk secara spesifik, tugas tentara itu sebagai bagian dari Satgas penanganan COVID-19. Kemarin itu disampaikan oleh Bapak Menko Luhut pada saat Vikon bulan September untuk percepatan penanganan COVID ini. Tugas Satgas itu ada 3. Yang pertama, menurunkan angka terkonfirmasi positif. Yang kedua, menurunkan angka mortalitas atau kematian. Yang ketiga, meningkatkan angka kesembuhan. Nah, gimana caranya? Kalau masalah kesembuhan, mortalitas itu kan kita bicara treatment atau penanganan medis tadi yang disampaikan itu. Nah, untuk menurunkan tingkat konfirmasi positif, berarti itu yang dikedepankan adalah tindakan preventif. Nah, disitulah peran TNI, Polri, Satpol PP itu berperan. Jadi ibaratnya untuk mengurangi masyarakat nambah angka positifnya, kita ada namanya operasi penegakan disiplin, ada operasi justisi yang dilakukan oleh Polisian Satpol PP di mana kita backup. Nah, antara lain seperti itu, kita menegakkan disiplin masyarakat. Soalnya untuk COVID ini intinya di disiplin, Mas. Kalau masyarakat disiplin, insya Allah tidak akan terkena. Apa saja disiplinnya? Ada 3. Pakai masker, menjaga jarak nih seperti kita, walaupun nggak pakai masker, pakai face shield, kemudian ada jaraknya supaya droplet tidak keluar. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Nah, itulah yang mungkin kita bantu tenaga medis di luar. Selain itu, apabila sudah ada contoh kasus yang terkonfirmasi positif hasil tracking, kemudian ada pemakaman yang terkonfirmasi atau secara protokol COVID, kita ada pengamanan. Kenapa ada pengamanan?
kita belajar dari pengalaman mas. Contohnya di luar daerah itu, mohon maaf ada penolakan warga, sampai ada tenaga medis yang mohon maaf dilempari batu dan sebagainya. Pelakuan tidak layak lah. Nah kita tidak mengharap seperti itu di Karawang ini khususnya. Jadi kita sama-sama TNI Polri, Satpol PP, unsur pemerintah daerah. Kalau dari awal-awal unsur Musbida, saya Pak Kapolres, Pak Sekda, itu kita sempat hadir. Kita tungguin setiap pemakaman untuk meyakinkan aman. Tapi mulai sekarang kita ada SOP. Jadi level Muspika, dan Ramil, Camat, Kapolsek hadir. Pertama untuk meyakinkan masyarakat sekitar ini sudah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan aman. Komandan, itu saat wabah ini merebak nih, kan setiap daerah bikin gugus tugas, ya. Ada gugus tugas, ada satgas kalau sekarang. Itu kan ada posko-poskonya, Komandan. Ya. Nah, yang unik di Karawang ini, nah, kok merelakan markas komandan jadi tempat posko? Iya, itu gimana sih? Emang nggak ada tempat lain apa gimana? Memang ada sejarahnya itu. Kalau saya lihat mungkin hanya di Karawang itu yang posko Satgas 3 Kabupaten. Jadi begini mas ceritanya. Waktu itu bulan Maret awal saat bupati kita Selika terkonfirmasi positif, beliau menelpon saya untuk minta tolong supaya Makodam itu dijadikan markas. Kemudian saya tidak jawab dulu karena saya harus laporan ke atasan saya, Dandim dan Kodam. Kemudian kami buat surat dan di ACC. Makanya selama dulu ada klaster HIPMI itu otomatis Pemda ada PSBM lah, batasan sosial berskala mikro kantor Pemda itu, sehingga aktivitas Satgas difokuskan di Kodim. Karena saat itu kita sudah mulai banyak menerima bantuan, menyalurkan distribusi bantuan, kemudian harus melaporkan setiap pagi, siang, dan sore ke masyarakat baik melalui juru bicara maupun ke Satgas provinsi dan nasional. Jadi butuh kecepatan bertindak. Jadi bukan kita yang menawarkan, tapi memang Bupati meminta tolong khususnya kepada kami supaya membantu Pemda. Nah, kembali lagi ke undang-undang tadi, kita siap bantu. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya. Jadi untuk setiap rapat-rapat, kemudian penerimaan penyaluran bantuan, termasuk apel-apel bersama dalam rangka penegakan disiplin, kita start dari posko bersama-sama. Di sana bukan hanya Kodim, jadi ada personil dari Polres, kemudian juga dari BBD, Satpol PP, Damkar, bahkan relawan juga ada. Kita ada call center, media center di situ, on call 24 jam yang mengelola akun medsos Satgas. Kemudian ada 3 nomor yang standby untuk masyarakat Karawang apabila membutuhkan informasi, pertanyaan atau keluh kesah, saran bisa disampaikan lewat call center tersebut. Nah, Komandan, itu kan 24 jam yang jagain siapa? Alhamdulillah ya. Jadi di saat pandemi seperti ini masih ada anak-anak muda di Karawang ini yang kalau saya bilang merah putih lah. Memang ada insentif dari Pemda, tapi awalnya mereka itu kerelaan. Namanya sukarelawan kan berarti rela dia. Mereka rata-rata mahasiswa, kemudian ada lulusan juga. Jadi kita ada relawan yang mengelola akun medsos dengan call center itu. Memang ada bantuan semacam HP dan sebagainya, itu bantuan dari donatur. Tapi untuk operatornya kan kita butuh tenaga ya. Karena untuk personil TNI Polri sendiri kan terbagi habis mas, baik di kantor-kantor maupun di tempat-tempat publik untuk penegakan disiplin. Sehingga alhamdulillah waktu itu diwadahi oleh Dr. Fitra selaku juru bicara dan koordinator call center itu. Tempatnya di Kodim. Nah, jadi sobat PWI yang ada butuh bantuan atau butuh informasi mengenai corona ini tidak usah ragu-ragu, calling aja, ada nomornya call center. Bisa nanti ada akun Instagram, Facebook, ya. Bahkan mas pernah suatu saat kita menerima telepon bukan hanya sekali dari Bekasi. Oh jauh-jauh ya dari Bekasi. Malam-malam ke Karawang ini malam. Iya, call center kami. Waktu itu disampaikan ada warga Bekasi yang terkonfirmasi positif. Ini yang nelpon tetangganya karena melihat bahwa masih di rumah. Sudah laporan, mohon maaf belum direspon. Khawatir, tidak tahu kenapa, khawatir. Kemudian akhirnya mungkin yang dilihat di medsos kan kita kejar saat itu, yang dilihat call center Karawang ini ditelepon. Waktu itu kita ada grup sendiri, grup call center, ada Musbida, kepala UPD terkait. Kebetulan saya baca, langsung saya hubungi dan di Bekasi mas saat itu. Dan di Bekasi menghubungi dan Ramil, gabungan dengan Polsek dan Camat, akhirnya bisa dievakuasi. Nah itu wujud sinerginya. Nah Komandan, berkarir di militer kan sudah lama ya, sudah banyak
tugas Ya. Manglang Buana lah, Sobat PW. Beliau ini luar biasa, perbatasan Indonesia, perbatasan Filipina, Nah. perbatasan Australia pernah. Tentu banyak merasakan gitu perbedaan situasi markas militer di Betul. tempat tersebut. Nah, saat ini markas beliau ini jadi berbeda gitu karena ada posko COVID itu. Nah, situasinya gimana, masih kesannya gimana sih Komandan? Apa yang berbeda setelah jadi posko itu? Apa jadi gudangnya penuh sama barang bantuan atau seperti apa? Gimana sih itu cara mengelolanya gitu? Perbedaannya yang pertama mungkin orang melihat wah markas tentara, markas militer, tapi dengan Senjata penuh gitu kan kesannya. dengan adanya posko COVID kan ibaratnya semua membutuhkan, bukan hanya masyarakat, mungkin dari stakeholder terkait, instansi untuk koordinasi, bahkan para donatur. Jadi dulu awal-awal 3 bulan pertama itu sehari kita bisa terima bantuan sampai 20 lebih 20. para donatur, 20 orang gitu. 20 kelompok Oh, 20. komunitas. Rata-rata kan komunitas tuh, Ya. seperti dari industri maupun komunitas-komunitas, bahkan ada dari Jakarta, Bandung. Itu berjubel di Kodim tumpah. Alhamdulillah tadi saya sampaikan kita ada petugas gabungan, Mas. Jadi dari TNI, Polri, BPD, ada piketnya masing-masing. Oh iya. Kita ada divisi logistik, divisi administrasi, sekretariatan. Insya Allah di situ bisa dilihat datanya, kita tempel di blackboard, kemudian ada websitenya juga, dan kita laporkan secara periodik ke Bupati apa yang sudah diterima, apa yang disalurkan. Dan itu bukan hanya murni tanggung jawab Kodim, tapi Satgas secara keseluruhan. Kita hanya menyiapkan tempat dan personil. Komandan ini waktu awal-awal corona merebak di Karawang, ini yang kena kan justru pasien pertama itu pejabat Bupati. Kan komandan itu bareng-bareng terus sama Bupati. Nah, begitu mendengar Bupati positif itu perasaan komandan gimana? Tentu saja sebagai manusia normal, apalagi itu saat-saat awal ya, bulan Maret Iya, awal itu. awal-awal belum Masih ada di kan, Indonesia kan? baru 20-an, 40-an itu. Tentu rasa cemas khawatir ada. Wah, Tapi saya insya Allah. pernah ya. Karena kita kan sering bersama-sama Musbida, Pak Kapolres, saya Bupati. Nah, pada saat tes swab pertama itu juga kami sama-sama semua di tesnya. Hari Jumat siang itu setelah Jumatan. Jadi sebelum menunggu diumumkan ya kita berdoa aja yang terbaik. Alhamdulillah waktu itu saya tidak merasa apapun, jadi masih inilah sehat. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih sehat. Nah, itu. Jadi saat diumumkan gubernur waktu itu ya, Iya, pertama iya. kali saya ditelepon Bupati, diumumkan ya sudah. Gimana Dan beliau semoga ngobrolnya? segera sembuh. Beliau ngasih kabarnya gimana? Ya menyampaikan hasilnya, Oh, beliau positif, kemudian kami Musbida negatif. Tentu saja kami doakan beliau semoga segera sembuh. Toh juga beliau tanpa gejala, dan beliau sendiri kan dokter, jadi tahu lah apa yang dilakukan. Nah, komandan sempat ngeper nggak mikir, kan waktu itu kan horor banget ya komandan ya. Awal-awal Ya gitu. Komandan gimana cara menghadapi ketakutan itu? ya kita Sugestinya apa sih yang dibangun? selalu berdoa, yakin bahwa setiap cobaan itu ada jawabannya selama kita istiqomah. Itu Biar selalu nggak- berdoa. kalau khawatir justru nanti ngedrop ya? Menurunkan imun, betul. Hmm. Jadi kita istiqomah, yakin aja selama masih sehat nggak kena. Ada tips apa mungkin buat ya yang pernah berinteraksi Sobat PW sama orang pasien positif seperti apa komandan? Ya, Cara kalau melakukan komandan di sekeliling komandan itu kan itu kan pencegahannya dengan 3M tuh. Pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Nah kalau tadi itu untuk meningkatkan imun, kita harus meningkatkan iman. Caranya bagaimana? Rajin beribadah, ya kan? Kemudian melakukan ibadah secara masing-masing supaya imun ini terjaga sehingga aman dari COVID. Nah, Siap. jadi iman, imun, aman itu ada kaitannya, Mas. Kalau saya pedoman saya itu aja, ya kan? Iman kaitan dengan imun, insya Allah aman. Jadi bukan hanya aspek fisik aja ya? Ya, jadi non fisik juga perlu. Tentu saja di imun itu ada aspek fisik, contohnya olahraga, Oh, kita betul. rutin olahraga. Jadi selain berdoa terus ya kita olahraga terus. Contohnya mungkin di kala pandemi ini olahraga yang sekiranya tidak kerumunan dan tetap menjaga kebugaran. Mungkin bisa goes, Ya. bisa fitness, bisa jogging dan sebagainya. Siap. Nah, komandan ini saat ini di Karawang kan pernah zona merah berapa kali itu sampai Betul. ratingnya itu terendah 1,6, Jawa Barat ya, ya. indeksnya itu ya. Nah, komandan apa sih yang menyebabkan Karawang ini jumlahnya terus
belum ada pengurangan signifikan gitu sejauh ini. Bertambah gitu. Iya. Jadi awalnya memang kita lihat setelah libur bersama bulan Agustus itu terus naik, kemudian kita juga ada kluster industri. Iya. Terusnya dari 1.586 pabrik yang terdaftar di wilayah Kabupaten Karawang ini ada 83 klaster, di mana dari 83 klaster itu kurang lebih 180-an warga terkonfirmasi positif. Nah ini yang sangat kita sayangkan Mas. Kenapa? Seharusnya kalau di lingkungan pabrik itu kan lebih disiplin kan, kan dipagari, ada yang jaga, ada aturan harus pakai APD khusus mereka sendiri, ada aturannya ruangan ini, ruangan itu ada sendiri. Nah itu yang kita sayangkan. Kalau dulu awal-awal kita selalu mengkhawatirkan adalah warga di tempat publik seperti pasar, mall, jalan, terminal. Karena apa ya? Masyarakat di situ melakukan aktivitas, kemudian berasal dari berbagai macam tujuan. Nah ini yang tidak kita sangka-sangka ternyata yang barunya meledak di kluster industri di Karawang. Sehingga saat itu pejabat bupati dan unsur pimpinan Satgas kita melaksanakan inovasi yaitu deklarasi yang tentang penandatangan komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan di kawasan industri. Nah, dengan adanya komitmen seperti itu, ditambah kita ada SOP juga di Satgas, ada langkah-langkah. Contohnya kalau nanti di satu perusahaan atau industri ada yang terkonfirmasi positif, dia wajib lapor. Dan setelah dia lapor nanti trackingnya itu dari Satgas. Karena otomatis kan dia berinteraksi dengan karyawan lainnya, belum nanti dia keluarganya. Nah itu banyak kawanan di situ, sehingga memerlukan komunikasi. Nah yang kita sayangkan banyak dari perusahaan itu yang kurang terbuka dengan komunikasi. Adapun mereka hanya menyarankan work from home atau kerja dari rumah atau isolasi terbatas. Padahal kan tanggung jawab Satgas itu bukan hanya karyawan, tapi kan keluarganya, masyarakat lingkungannya bagaimana. Nah itu kan bukan tanggung jawab perusahaan. Nah disitulah butuh kerjasama atau sinergi. Sehingga ya kami mengharapkan dari Satgas yang saling terbuka, sehingga kita bisa sama-sama bantu. Perusahaan bisa, contohnya dia di divisi produksi itu yang konfirmasi positif, paling tidak yang satu divisi itu dilokalisir, desinfektan dan sebagainya. Jadi bukan pabrik secara keseluruhan ditutup, tidak, tapi yang satu bagian itu. Kemudian nama-namanya itu bisa dilaporkan ke Satgas sehingga kita tracking tinggalnya di mana. Nah mekanisme seperti itu yang kita harapkan. Keterbukaan data itu penting ya. Penting sekali, karena awal-awal kasus industri ini banyak dari mereka itu tidak melaporkan ke puskesmas, kemudian Satgas kecamatan. Berarti jumlahnya tidak sebenarnya. Nah itu awal-awal. Tapi alhamdulillah dengan adanya deklarasi, ada komitmen dan sering juga kita kumpulkan, sudah mulai ada kesadaran. Termasuk dari Pemda juga memberikan pelatihan khusus Satgas di industri. Jadi insya Allah kita ke arah yang lebih baik. Karena ini corona ini kan sedikit banyak berkaitan dengan imunitas, jadi kualitas tubuh juga ya terpengaruh. Nah beberapa bulan lalu di Bandung ada klaster tentara ya kan komandan, yang hampir 1.000 orang itu sampai Jenderal Andika itu turun tangan. Alhamdulillah udah sembuh semua. Iya, alhamdulillah itu sembuh semua. Nah artinya tentara aja yang dilatih terus tidak kebal ya. Terus atlet juga Ibrahimovic kena, presiden kena. Nah komandan, presiden Amerika maksudnya? Iya, presiden Amerika yang lempar masker itu ya. Nah komandan, caranya gimana sih menangani itu? Kan komandan membawahi banyak pasukan anggota. Nah sampai sekarang alhamdulillah nol kan, nggak ada di Karawang ini. Nah gimana sih cara supaya menjaga tips dan triknya? Yang pertama kita ini mungkin bisa diterapkan untuk manajemen pabrik gitu kan yang banyak kecolongan. Nah gimana? Pertama kita harus disiplin Mas. Jadi kalau kita ada perintah untuk wajib olahraga, sebenarnya bukan diwajibkan tapi udah ada kesadaran lah. Kemudian kita selalu mengadakan pengecekan sebelum kegiatan, baik itu sebelum masuk kantor, kemudian mengadakan secara fisik juga. Jadi ada kewajiban untuk pimpinan dan manajemen dan anggota juga. Ada keterbukaan, ada kejujuran, dan kemudian kita kalau udah siap semuanya baru laksanakan tugas. Contoh
Nah, tadi setelah diyakinkan aman, suhunya tidak ada yang tinggi dan sehat, sampaikan perintah, mereka melaksanakan penegakan disiplin. Nah, terus terang ya, anggota Kodim ini, kalau saya bilang ujung tombak lah para Babinsa, Babin Kaptipmas, anggota Satpol PP gitu. Tiap hari kita melaksanakan 3 kali mas patroli penegakan disiplin, pagi, siang, malam, untuk keliling terus, bukan hanya di Karawang tapi di desa-desa kecamatan. Berarti nggak ada istilah work from home ya buat Itu kalau mungkin di masyarakat work from home, kalau kita ya Justru work on the field, kerja di lapangan. Iya. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? siapa lagi? Jadi alhamdulillah dengan saat ini saya juga berterima kasih anggota Kodim luar biasa, walaupun umurnya rata-rata di atas saya. Anggota Kodim itu sudah 4 bulan lebih, tapi tetap semangat. Bagian di pelosok-pelosok Batu Jaya, dari pagi sampai Pedes, sampai Cilamaya, bukan yang di kota, tetap semangat pagi siang untuk mengingatkan masyarakat. Nah, kemudian mungkin ada pesan buat sobat PWI semua, penonton PWI TV. Ya, terima kasih saya udah diundang di podcast ini. Yang pertama, mari kita sama-sama jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita. Nah, cara apa? Laksanakan 3M, pakai masker atau face shield seperti ini, menjaga jarak, rajin cuci tangan. Ya, jangan lupa selalu tingkatkan iman dari itu supaya imun juga meningkat dengan olahraga sehingga semuanya aman. Insya Allah masyarakat sehat, ekonomi kuat, Karawang hebat. Sobat PWI, itu mungkin sedikit penjelasan dari Komandan Nedi. Nah, Sobat PWI, saya ngasih konklusi nih sedikit. Rupanya tentara itu bukan hanya soal berdiri, Komandan. Bukan hanya soal perang, tapi juga ada perang melawan penyakit juga ya, Komandan. Jadi tidak usah aneh kalau tentara ikut ngurusin COVID, karena tentara ini harus fleksibel dan bisa membantu dan diatur undang-undang. Nah, itu aja mungkin Sobat PWI pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.